Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Naufal Gifari dari jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan membacakan pengertian, tujuan, dan manfaat Group Decision atau GDSS dari paper yang saya buat ini dan teman-teman saya buat ini. Yang pertama itu ada Group Decision Support atau GDSS, biasa disebut juga sistem pengambilan keputusan kelompok ya. Sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah ya dengan teknologi komunikasi ya, komputasi dan pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan kelompok memberikan ya penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung dalam kelompok. Di era globalisasi ini ya, sistem mendukung keputusan kelompok sangat membantu ya suatu organisasi ataupun suatu perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, tujuan dari GDSS adalah meningkatkan produktivitas ya dan keaktivitasan pertemuan-pertemuan untuk pengambilan keputusan yang baik dan benar, dan mempercepat proses pengambilan keputusan atau dengan meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Adapun manfaat-manfaat dari penggunaan GDSS sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perencanaan awal, yaitu untuk membuat diskusi atau pertemuan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan partisipasi sehingga setiap peserta dari berbagai latar belakang dapat memberikan kontribusinya dengan optimal. Yang ketiga, menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif, yaitu tanpa membuat pihak yang tingkatannya lebih rendah merasa takut ya dan terancam, dan juga tidak membuat pihak yang tingkatannya lebih tinggi mendominasi jalannya suatu rapat. Yang keempat, setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik, memungkinkan peserta rapat mengkontribusikan ide atau pendapatnya tanpa takut untuk dikritik. Yang kelima, evaluasi yang objektif, menciptakan atmosfer di mana suatu ide akan dievaluasi ya secara objektif dan tidak memandang siapa yang memberikan ide tersebut. Yang keenam, menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskan pada tujuan rapat, pertemuan atau meeting, mencari cara yang paling efisien untuk mengorganisir ide yang dihasilkan. Lalu yang ketujuh, menetapkan prioritas dan mengambil keputusan, yaitu mencari cara untuk menampung seluruh pemikiran ya dalam pengambilan keputusan. Yang kedelapan, dokumentasi hasil rapat, pertemuan atau meeting sehingga seluruh peserta dapat memperoleh dokumen yang lengkap dan terorganisir. Yang kesembilan, mampu melakukan akses informasi eksternal yang memungkinkan ketidaksepakatan yang signifikan dan faktual. Lalu ada komponen-komponen GDSS. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, lalu yang ketiga itu manusia. Itu adalah perangkat-perangkat GDSS. Lalu juga ada level-level 1, dukungan proses, ada level 2, dukungan pengambilan keputusan, dan level 3, aturan penugasan. Nah, alasan menggunakan Group Decision Support ini atau GDSS di era yang canggih ini, sistem pendukung keputusan sangat berguna ya bagi suatu organisasi atau kelompok dalam mengadakan rapat atau mengambil keputusan. Nah, yang pertama itu keuntungannya ada anonimitas, kemampuan yang bertukar gagasan atau preferensi secara anonim di lingkungan GDSS. Lalu ada komunikasi paralel. GDSS memungkinkan setiap orang untuk berbicara ya secara paralel. Lalu yang ketiga, automated record keeping. GDSS secara otomatis mencatat komentar, suara, dan informasi lainnya. Lalu yang keempat, lebih terstruktur. GDSS dapat menyediakan struktur pembahasan yang lebih baik daripada pertemuan lisan. Lalu yang kelima, karena anonimitas, komunikasi paralel dan pencatatan otomatis ya, menyebabkan keuntungan atau manfaat baru. Dengan menggunakan GDSS, peserta dalam kelompok mengalami kepuasan yang lebih besar ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Audodo Aji. Saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Langsung saja, itu kelebihan dan kekurangan Group Decision Support System. Pertama, kelebihannya,
Ada komunikasi secara paralel antara anggota kelompok. Yang kedua, menawarkan kesempatan yang sama untuk memberikan ide dan opini. Yang ketiga, mengeliminasi adanya dominasi dari sebagian anggota kelompok. Yang keempat dapat mengetahui dengan cepat adanya persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap opini dan anggota kelompok. 5. Ada membantu mengatur jadwal pertemuan. Terakhir ada menyediakan kapabilitas dokumentasi otomatis secara efektif. Dan ini kekurangannya, komunikasi lambat. Kebanyakan orang mengetik lebih lambat daripada saat berbicara, dan dalam beberapa kasus peserta kelompok mungkin tidak dapat mengetik sama sekali. Kedua, penolakan terhadap perubahan. Kelemahan lainnya adalah sifat manusia yang menolak terhadap perubahan. Terkadang diintimidasi oleh komputer dan merasa terancam jika terpaksa menggunakan di lingkungan pertemuan baru. Yang ketiga, kurangnya kekayaan media. Pertemuan yang menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok sangat bergantung pada informasi tertulis. Bentuk lainnya, misal bahasa tubuh dan ekspresi wajah, dapat membantu anggota kelompok menentukan apakah sebuah komentar dimaksudkan untuk bercanda atau sarkastik dalam pertemuan lisan. Contoh-contoh implementasi Group Decision Support System. Google Group. Dari semua divisi GDSS yang ada, kami mengambil contoh Google Group sebagai salah satu contoh GDSS. Alasannya ada untuk melakukan komunikasi antara pengguna atau antar anggota untuk melakukan pembahasan tentang masalah yang ada. Selain itu juga dimudahkan dengan banyaknya anggota kelompok akan belum pernah dikenal sebelumnya, sehingga kemudahan untuk merekrut anggota baru juga dimungkinkan. Google Group membantu semua pengguna terhubung dengan orang dan berkomunikasi secara efektif melalui email dan web. Pada pengguna Google Group dimungkinkan untuk melakukan diskusi kelompok dengan topik-topik yang beraneka ragam. Misalnya mulai dari masalah komputer programming hingga masalah-masalah lainnya yang bahkan di luar dari kategori komputer. Selain itu, apabila topik yang diinginkan untuk dipecahkan cara berkelompok tidak ada, maka disediakan juga fasilitas untuk membuat grup yang baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Sofian. Nomor pokok mahasiswa 1831127006500. 10. Implementasi GDSS pada perusahaan IBM, begitu juga banyak perusahaan lain memulai sistem pendukung keputusan kelompok untuk memperbaiki pertumbuhan kelompok. Contoh kasus khusus yaitu melibatkan manajer pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shift flow control setelah pertemuan selama 2 jam dengan personil pabrik. Semua yang dihasilkan hanya argumen dan perasaan buruk. Implementasi GDSS pada studi kasus. Tim peningkatkan kualitas internal revenue service IRS. Banyak organisasi baik perseorangan maupun umum berusaha meningkatkan pijakan pada rekayasa proses bisnis, penggunaan teknologi, dan pengenalan program peningkatan kualitas sebagai jalan untuk meningkatkan produktivitas dan penanganan yang lebih baik. Selanjutnya yang kedua, Dean Manhattan, Amerika Serikat, manajer dan karyawan dari IRS Internal Revenue Service dibantu oleh University of Minnesota mengimplementasikan program peningkatan kualitas berbasis pada manajemen partisipasi. Untuk masalahnya, yang pertama, partisipan dalam tim kualitas sering datang dari berbagai wilayah. Yang kedua, walaupun berbagai perbedaan ini dapat memperkaya pertemuan. Yang ketiga, sebagai tambahan, grup juga bergantung pada fenomena umum untuk menghambat kesuksesan kerja tim.
Yang keempat, untuk mengurangi efek negatif tadi diberikan pelatihan ekstensif dan bantuan profesional. Yang kelima, jika jumlahnya tim bertambah, pelatihan anggaran, bantuan menjadi masalah dan juga sulit untuk menemukan fasilitator berkualitas tinggi. Untuk solusi, GDS adalah teknologi baru yang dapat mendukung berbagai aktivitas yang dilakukan oleh anggota grup. Yang kedua, GDS menawarkan kepada tim potensi untuk mengurangi kerja keras yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan metode peningkatan kualitas. Yang ketiga, secara khusus dukungan disediakan untuk pengeluaran ide, prioritas isu, masalah. Yang keempat, sebagai tambahan, GDS membantu mengurangi macam-macam fenomena negatif. Yang kelima, teknologi yang ada menyediakan hal yang intensif pada dokumentasi saat pertemuan tim pada prosedur keputusan. Selanjutnya, implementasi GDS dimulai pada proyek riset. Yang kedua, pada proyek itu tak ada hardware, software komersial di pasaran. Yang ketiga, dirasakan perlu membawa partisipasi anggota tim ERS ke fasilitator GDSS. Yang keempat, software GDS di University of Minnesota disebut dengan SAM, Software and Meeting Management. Yang kelima, pemimpin tim dan anggotanya dilatih untuk menggunakan software. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari paper ini tentang GDSS atau Group Decision Support System ini, yang pertama, GDSS atau Group Decision Support ini atau biasa juga disebut sistem pengambilan keputusan kelompok adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang yang ingin memecahkan masalah dengan teknologi komunikasi, komputasi, dan pendukung keputusan. Yang kedua, GDSS memiliki 3 komponen utama yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Yang ketiga, dalam teknologi GDSS terdapat 3 level atau tingkatan yang terdiri dari dukungan proses, dukungan pengambilan keputusan, dan aturan penugasan. Lalu yang keempat, GDSS dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Lalu yang terakhir, yang kelima, GDSS memiliki mekanisme yang dapat meminimalkan berkembangnya perilaku negatif kelompok seperti konflik yang merusak, kesalahan komunikasi, dan lain-lain. Sepertinya itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.